Jadi ini mari bersama-sama kita perbaiki lagi ya, dalam bab adab mencari ilmu itu salah satunya kita berusaha mencari dari sumber yang paling baik, jangan sembarang sumber. Bahkan kata para ulama, man ittaqadal ghuraba dalila qadahu ilal jifa. Siapa yang menjadikan gagak sebagai penuntun jalan, maka akan dituntun, Pak. Dituntun nyari bangkai. Karena gagak itu dulu pemakan bangkai. Ya, kalau panutan kita gagak, ya diajak nyari bangkai kita. Gitu ya maknanya. Seperti itu. Dan hati-hati, kita pun bisa baca buku, bisa baca kitab, tapi tolong hati-hati juga. Kata para ulama, man laisa lahu syekhun fa shaykhuhu syaitanun. Siapa yang belajar tanpa guru, berarti gurunya adalah setan. Ini juga hati-hati juga kita. Ya, baca sendiri bisa apa? Tapi takutnya saat kita membaca dan bingung, setan yang akan membisikkan kepada kita. Ya, sesuatu yang sangat berbahaya. Karena setan juga menemani belajar kita, Pak. Makanya kata Rasulullah, seorang hamba itu kadang-kadang merenung, lagi enak-enak merenung, Pak ya. Masya Allah, siapa yang menciptakan langit bumi? Oh, itu adalah Allah. Nah, setan kadang-kadang itu campur. Nah, terus yang cintain Allah siapa? Akhirnya orang itu, ini ya, siapa ya? Bingung dia. Makanya jika kita belajar itu hanya pakai pikiran sendiri, pakai cara sendiri, otodidak, rawan sekali kita ini kena jebakan setan. Makanya perlu untuk mencari guru, nyari ilmu, tolong ajarin saya sholat bener, wudu bener, puasa yang bener, zakat bener, haji yang bener, biar saya tidak dituntut oleh setan. Maksudnya begitu ya. Nah, coba sekalian yang dirahmati Allah, dan zaman sekarang ini referensi hidup manusia itu banyak sekali yang rusak. Dengan beruntung kalau masih mau menghadiri majelis ilmu, paling enggak kata pengajian kemarin itu udah penting, itu referensi hidupnya, Pak. Menurut pengajian yang saya ikuti kemarin, itu lebih bagus daripada apa kata Simba. Kata orang-orang sih, ya ini juga nih ya. Atau mungkin barangkali ya kita malah justru mengikuti apa kata diri saya, menurut saya dan menurut saya. Maka ini semuanya membahayakan. Coba sekalian yang dirahmati Allah, maka dari itulah dengan kita memperbaiki referensi hidup, maka kita akan memperbaiki hidup dan kualitasnya. Ya, insya Allah kalau yang kita lakukan itu semuanya benar, maka kita aman, selamat dunia dan akhirat. Karena yang kita lakukan benar, gitu ya. Ibaratnya wudu kalau kita ngambilnya itu dari nenek moyang kita, Pak, itu ya akan terus begini, Pak. Kalau saya diajarin sama bapak ibu saya, nenek saya itu juga begini kalau wudu. Ya, Imam Syafi'i itu sebenarnya dulu ngajarin begini ini kan seandainya, karena beliau menganggap bahwa mengusap kepala itu gak harus semua. Seandainya begini doang juga udah sah, gitu ya. Ternyata yang diikutinya begini, Pak. Padahal di dalam kitab Al-Um yang sunnah ini yang seperti ajaran Rasul, Pak, begini. Ya, ngambil air, lalu kemudian diusapkan ke belakang, lalu diputar ke depan. Tapi karena kita dulu ngambilnya dari nenek moyang kita, dapatnya itu begini. Masih banyak sampai sekarang orang berwudu itu juga begini ya. Ketika mengusap kepalanya nggak diusap. Ya, bukan wamsahu biruusikum, bukan usaplah kepala kalian. Kalau seperti ini berubah, ya, wal tomu, ya, ruusakum, ya, yaitu kampleni kepalamu. Begitu jadinya nanti lapatnya, ya. Maka dari itulah barakallahu ngaji insya Allah akan memperbaiki ya cara beragama kita, karena sumbernya insya Allah benar-benar dari Allah dan dari Rasulullah, ya. Dan orang-orang muslim yang gak ngaji terancam bahaya, karena orang kalau sampai dia ilmu Islam yang kurang, ya, rawan terjatuh pada dosa, rawan terjatuh pada kekafiran, rawan terjatuh pada kesyirikan. Hati-hati. Dengan kita mau ngaji, insya Allah sudah ada harapan kita ini
udah jadi orang benar. Ya, kita sudah memperbaiki dan melakukan perbaikan. Sumber ilmu kita menjadi jelas. Ya, dulu para sahabat Nabi untuk dapat ilmu yang seger itu Pak, kadang harus perjalanan sebulan 2 bulan supaya dengar langsung ilmu itu dari sahabat lain. Ya, supaya dapat ilmu yang seger dari sumber ilmu yang valid begitu. Ya, kalau sekarang karena kita hidup di zaman informasi Pak, informasi itu sangat luas, kadang udah nggak bisa disaring mana yang benar mana yang salah. Berita-berita sudah banyak yang simpang siur. Ada berita seorang perempuan katanya didolimi, dijahati, dinakali, sampai ramai se-Indonesia menggalang dana segala, menggalang solidaritas, mengadvokasi, membela dan menuntut para pelaku untuk dihukum seberat-beratnya Pak. Kejadian di Kalimantan. Ya, setelah sekian lama ramai itu Pak, ternyata usut punya usut, ini seperempuan ini justru yang salah. Dia yang ternyata itu sedang drama Pak. Dia yang ternyata sedang memfitnah teman-temannya. Padahal dia menceritakan saya dijahatin begini, bahkan saya sampai sekarang sampai divisum, sampai dibawa ke laboratorium dan lain-lain Pak. Ternyata berita yang sudah seviral itu menciptakan kehebohan seperti itu salah beritanya ya. Makanya kita nggak bisa ngambil info dari info dan berita-berita. Berita-berita itu kalau kita nggak melihat sendiri dengan mata kepala, atau kita nggak punya sumber yang terpercaya, ya nggak bisa dipercaya. Ini zaman seperti ini kata Rasul namanya zaman fitnah. Banyak tulisan di mana-mana, banyak info di mana-mana, banyak pencitraan dan pemolesan di mana-mana, sehingga kita untuk tahu yang benar salah udah kacau. Maka adabnya kata Rasulullah untuk menghadapi fitnah seperti ini apa? Kalau bisa nggak usah terlalu banyak mengkonsumsi informasi, sedikit saja tapi dari sumber yang terpercaya, ya. Dan kita sebaiknya mengamankan keluarga kita untuk di rumah saja, latihan untuk betah dan senang di rumah, supaya tidak terkena info-info yang tidak benar. Ya, sekali lagi banyak sekali info-info yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Dan itu semuanya bisa kita lihat begitu nyata di dalam kehidupan kita. Maka berhati-hati dalam persoalan mencari ilmu pun, di antara adabnya adalah memilih ya sumber-sumber yang kita anggap percaya. Kata Imam Zarkasi, guru yang bisa nganterin kita ke surga itu 2 Pak cirinya. Yang pertama, gurunya ikhlas. Memang dia pengen ngasih kita ilmu. Memang dia pengen ngasih kita hidayah. Memang benar-benar pengen ngasih tahu. Makanya guru yang pintar itu Pak, melihat murid gak paham itu, gurunya yang sibuk mikirin caranya gimana biar murid saya bisa paham. Harus dikasih contoh apa biar murid saya mudeng dan paham. Itu baru guru yang benar-benar niat betul pengen masukin orang, ngajak orang masuk surga. Ya, kalau guru-guru sekarang jelas ini mungkin tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat. Kadang guru-guru di sekolah itu Pak, seringkali karena mungkin zamannya HP begitu ya, anak-anak gampangnya kerjakan ya soal nomor ini itu, kemudian tinggal main HP aja. Kalau udah orang dikumpulin gitu ya. Jadi gimana orang mau nuntun orang lain ke jalan yang benar, mau nuntun jadi pinter, orang gurunya aja tuh gak punya dedikasi pengen memahamkan muridnya itu gak punya. Bisanya marah Pak, nilainya jeblok semua, 0 semua, dan gurunya aja gak pernah aja. Gurunya aja tiap masuk kelas langsung pegang HP. Gurunya aja kalau di kelas gak pernah kasih penjelasan memadai, tapi tuntutannya serem-serem. Itulah kenapa zaman sekarang ini unik ya. Anak-anak zaman sekarang ini pokoknya kalau sekolah doang gak les Pak, dijamin gak bakalan bisa lanjut kuliah. Kenapa? Gurunya kurang dedikasi, kurang serius dalam membimbing biar murid saya jadi pintar. Ya, kalau guru zaman dulu, ya guru senior
Itu kalau ada murid nggak bisa itu benar-benar diajarin bagaimana sampai ngerti, sampai paham. Ya, dicarikan cara-cara, entah pelajaran itu dirubah jadi nyanyian, entah kadang dirubah jadi teka-teki, entah kadang dirubah jadi ya bait-bait, ya puisi, atau bahkan kadang dijadiin guyonan. Yang penting pokoknya muridnya bisa paham. Nah, kata Ibnu Taimiyah, guru yang benar itu begitu. Dia kalau ada yang muridnya merasa nggak paham, dia yang akan sibuk gimana caranya. Murid-murid saya pada nggak ngerti. Ini ciri guru yang bisa nganterin kita ke surga itu yang pertama, dia akan berusaha ngasih kita hidayah dengan semua cara. Seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu pengen ngasih hidayah ke umatnya itu dengan semua cara. Dipakai cara yang paling ya formal sampai cara-cara yang spesial. Pokoknya intinya kamu paham dan ngerti gitu. Kalau ngomong sama orang Arab Badui, nggak mungkin ngomongnya kayak Abu Bakar sama Umar gitu. Makanya kalau orang Arab Badui itu cara Nabi memahamkan mereka Islam itu baik. Setiap mereka datang ke Madinah dan kasih aja mereka apapun yang kalian punya. Nanti mereka pulang pasti bakal ngabarin, oh Islam itu baik. Kita tuh kalau datang ke sana dimuliakan. Islam itu nyuruh kita untuk memuliakan orang. Akhirnya pulang paham Pak. Ya, di Rasul itu nyoba semua cara bagaimana biar umatnya dapat hidayah. Kalau mentok sudah diajarin tapi gak paham-paham, terakhir Rasul berdoa, ya Allah kasih mereka hidayah. Itu baru benar-benar niat betul pengen nuntut manusia masuk surga. Ya, begitu juga kalau ada ustadz melihat orang-orang kok kesulitan memahami sesuatu, dia akan belajar tajwid Pak. Monyong semuanya, kurang monyong dan lain sebagainya. Itu kalau ustadznya yang pintar dan niat betul pengen dengan bacaannya benar Pak, akan nyarikan cara. Apa ya caranya biar orang sini ngucapin benar tapi gampang. Disitulah nanti banyak orang yang akhirnya menulis metode untuk gampangin sesuatu. Dan yang kedua, ya selain dia ikhlas pengen menuntut orang, ciri yang kedua kata Imam Zarkasi dalam Bahrul Muhit, ulama yang bisa menuntun kita ke surga itu ulama yang punya peta jalan masuk surga. Berarti dia sudah punya riwayat nyari ilmu, sehingga dia benar-benar jalan surga itu jelas di mata dia. Ya, jalan surga itu benar-benar apa? Sudah di depan mata, sehingga bisa kasih petunjuk. Makanya kata Imam Zarkasi pada waktu itu belum menyampaikan, maka kalau sampai ada ulama kok gak sholat jamaah Pak, udah gak usah dianggap ngomong apa aja. Nah kalau dia gak bisa nuntun dirinya sendiri masuk surga, mustahil dia bisa nuntun orang lain masuk surga. Ya, jadi kata para ulama, kalau saya melihat ada orang sudah tidak sholat berjamaah, maka saya berhenti untuk mendatanginya sampai mulai begitu. Jadi artinya ulama itu sudah ngerti jalan surga, dia sendiri sudah jalan ke sana, dia ngajak orang lain untuk ke sana dan dia tahu betul. Makanya ilmu yang dia ajarkan itu semuanya kebenaran. Nah, disinilah maka penting bagi kita sekali lagi dalam kaitannya dengan mencari ilmu tadi, penting kita untuk lebih selektif lagi. Ya, adab-adab seputar mencari ilmu sudah ditulis oleh para ulama. Ya, itu semuanya ditujukan supaya kita semuanya paham bahwa ilmu itu barang berharga, maka nyarinya dari sumber yang berharga yang baik, ya usahanya harus keras, dan kita semuanya punya kewajiban untuk memuliakan dan mengagungkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itu barangkali yang saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Jadi intinya saya mengajak kita perbaiki referensi hidup, ngaji biar kita nggak lagi bilang apa kata mbak saya, apa kata nenek moyang. Biar kita nggak lagi apa kata orang-orang. Biar kita nggak lagi menurut saya, tapi kita lupa menurut Quran, menurut hadis Nabi, menurut Imam Syafi'i. Ini berarti kita telah mendapatkan hidayah. Ya, kalau
belum begini cara beragama kita, berarti kita ini masih taklid atau masih ikut-ikutan saja. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri, kalau ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan Pak, baik dulu. Waalaikumsalam. Ya. Yang baik menutupnya apa? Oh, iya. Yang kedua, seperti yang meninggal, ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ritual kematian setelah dikuburkan itu termasuk budaya atau termasuk adat? Oh iya. Oke. Ya. Jadi yang pertama mengenai yang menentukan ulama baik atau tidak baik itu siapa? Nah, alhamdulillah kita ini punya referensi yang paten, Pak. Kita menentukan baik buruk itu pakai 3. Nah, selebihnya baru kemudian kita hukumi pakai 3 ini. Patokan kita adalah Quran, hadis, sama salafus soleh. Salafus soleh itu generasi sahabat, berarti muridnya Nabi. Generasi tabiin, muridnya sahabat. Generasi tabiun tabiin, muridnya sahabat. 3 generasi ini sama Nabi sudah divonis khairul qurun, sebaik-baiknya umat Islam 3 ini. Nah, kata para ulama, fama ba'da dzalika, adapun orang-orang setelah 3 generasi ini, maka kalau mereka itu nyontoh ini kita ikutin. Kalau enggak nyontoh berarti kita enggak boleh ikutin. Berarti ya ulama dari manapun, dari mazhab apapun, kalau mereka masih mengikuti Rasul, sahabat dan juga para tabiin, ini maka kita juga menganggap ini ulama yang benar. Jadi patokan kita ini Pak ya, standar kita ya, kita menyatakan benar apabila sesuai dengan Quran dan hadis dan pernah dilakukan oleh salafus soleh. Nah, kemudian bagaimana mengenai tradisi atau mungkin yang dilakukan oleh masyarakat mengenai setelah kematian, yaitu di umur ya yang ke 40, kemudian 100, kemudian 1000. Itu biasanya masih ada acara ya, kalau masyarakat di tempat saya biasanya ada acara tahlilan yang pasti, tahlil, yasin tahlil, kemudian ada acara makan, masih ada acara makan gitu ya. Sebenarnya dalam hal ini para ulama beda pendapat aja Pak, beda pendapat. Ada seorang ulama yang bernama jadi beliau ini Abdullah Al-Bajali, ini ulama tabi'in ya, seperti itu. Jadi Abdullah Al-Bajali ini meriwayatkan dari sahabat bahwasanya makan-makan di rumah orang mati itu hukumnya makruh. Makan-makan di rumah orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Tapi ternyata ada banyak sekali riwayat yang sahih bersumber dari Umar bin Khattab, Ja'far dan juga para sahabat juga. Mereka ternyata juga biasa makan-makan di rumah orang yang mati. Berangkat dari sinilah ya, dan mereka menganggap bahwa untuk ya makan-makan di rumah orang mati ini hukumnya boleh. Sehingga dalam hal ini ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Cuman mentok-mentoknya kalau dihukumin pun ulama sepakat makruh. Makan-makan di rumah orang mati itu makruh. Sebenarnya yang bikin makruh itu kan karena ini ya, dihukum-hukumkan gini Pak, gak etis. Masa ada orang mati kok yang ini malah senang begitu ya. Sebenarnya bab itu aja, itu yang bikin makruhnya itu di situ. Bahagia di atas penderitaan orang lain. Apalagi saya dari kampung, dari Jawa Timur Pak. Masyarakat sana itu setiap ada orang mati nyembelih hewan Pak, entah kambing, kalau orang kaya banget pakai sapi. Masyarakat sana makan daging itu jarang-jarang, sehingga mereka baru bisa makan enak itu kalau ada orang mati. Sehingga kalau yang mati itu orang kaya, sapi. Jadi rasa sapinya udah terasa banget Pak. Pasti nyembelih sapi.
Apalagi nanti kalau acara 1000 hari, wah mesti jajannya enak, makannya juga pasti enak. Seperti itu. Nah, cuma dalam hal ini yang perlu diluruskan adalah masalah ini aja. Makanya para ulama mengatakan sebaiknya ya untuk menghindari pandangan kurang enak di rumah orang mati kok masih ada kegiatan senang-senang makan-makan, sebaiknya para ulama menyampaikan sedekah mereka itu sebaiknya dalam bentuk dibagikan. Ya sama aja sebenarnya Pak. Ya, tapi intinya menghindari kesan apa? Menghindari kesan tidak baik yang berupa apa? Di rumah orang sedih kok malah ya enak-enak. Begitu ya. Apalagi kadang di masyarakat kalau suguhannya kurang menarik, pulang-pulang malah justru dijadikan omongan. Apa udah datang-datang bela-belain tahlilan kencang-kencang gitu ya. Ternyata telur separuh ya sama potongan sayur nangka begitu ya. Tahu gitu tadi nggak semangat gitu ya. Jadi seringkali hal itu jadi masalah. Padahal sebenarnya tidak wajib, itu kan sukarela. Kalau memang keluarga ingin bersedekah setelah kematian, boleh, tidak masalah, tidak ada yang melarang. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ada seorang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ibu saya kaya raya meninggal, dan saya yakin andai dia sempat ngomong, pasti dia itu pengen sekali bersedekah. Apa atasadaqu anha? Apakah saya boleh sedekah atas nama ibu? Jawaban Rasul, tasaddaq anha, sedekahlah atas nama ibumu. Berarti di sini dalil orang yang sudah mati pun kalau keluarga memang mau buat makanan disedekahkan, pahalanya dikasihkan misal ke ini, ya boleh. Cuma itu tadi pemandangan yang kurang sedap itu tadi sebaiknya dihindari dan jangan memaksakan diri. Kalau mampu lakukan, tapi kalau seandainya nggak mampu, nggak usah juga, nggak apa-apa. Itu kan sekali lagi kalau memang orang tuanya kaya, ya nggak usah. Kalau begitu kasihan orang yang nggak punya harta dong. Kalau dia meninggal dunia, nggak ada yang doain dan lain sebagainya. Untuk sedekah itu nggak usah disamperin doa-doa, nggak apa-apa. Nggak usah dikasih yasin tahlil pun nggak apa-apa. Karena sedekah doang itu sendiri sudah mengandung pahala. Yasin tahlil itu mah kalau orangnya ikhlas nyampe, kalau enggak juga nggak nyampe. Doa itu kalau ikhlas nyampe, kalau nggak ikhlas juga nggak nyampe. Tapi kalau sedekah asal keluarganya ikhlas, dimakan siapapun pasti bakalan nyampe. Karena nggak ada urusan sama saya makannya nggak ikhlas Ustaz. Ikhlas nggak ikhlas yang penting ketahuan itu tetap dapat pahala yang ngasih kita makanan. Ya, maka dari itu berkomitmen kalau saya sendiri memandang seandainya di keluarga saya ada yang meninggal, saya akan sedekah berupa makanan. Kalau nggak bisa sekarang, saya tunda sampai kapan saya mampu. Entah pas hari Jumat barokah itu Pak ya, saya nitip di masjid ini untuk orang tua saya. Bismillah. Seperti itu. Karena berbagi makanan, sedekah, lalu kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua, semua ulama sepakat nyampe. Ya, cuma mungkin ritualnya yang harus diperhatikan. Nah, terus bagaimana mengenai hari ke-40, hari ke-100 dan hari ke-1000? Ini yang saya nggak bisa bilang 100% salah. Karena di dalam kitabnya As-Suyuti ada 5 ayat ternyata dari Umar bin Khattab, sedekah 40 hari maka bermanfaat sampai 100 hari. Sedekah di hari 100 bermanfaat sampai hari ke-1000. Sedekah di hari ke-1000 bermanfaat untuk selamanya. Dan itu yang bikin, ya ini hadisnya lemah, riwayatnya nggak bisa dipertanggungjawabkan juga. Tapi karena ada bunyinya, kan saya juga tidak berani mengatakan itu sebuah salah. Begitu ya. Karena memang secara pahala, sedekah itu kan pahalanya 70 kali lipat. Itu yang bikin kita jadi begitu. Makanya kalau seandainya dengan mampu, tidak memaksakan diri, dan masyarakat juga siap untuk mendoakan kebaikan setelah berbagi makanan, sedekah segala macam, tidak masalah. Tapi kalau tidak mampu, jangan dipaksakan karena itu bukan kewajiban dan juga bukan merupakan hal yang harus. Kita sendiri masih bisa mendoakan dan memohon. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin demikian barangkali yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lagi di kesempatan yang akan datang. Mari kita
berhenti mencari ilmu tentang adab ini untuk memperbaiki hidup kita. Referensi kita adalah Al-Quran, hadis, dan juga para salafus soleh. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita benar-benar mengikuti jalan mereka, kelak bertemu mereka dan sama-sama masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.